Telak, Ganjar sentil Prabowo. Jokowi hempas Anies. Ya, terkadang kita sangat gemes melihat banyaknya serangan ke arah Pak Jokowi yang kebanyakan adalah merupakan fitnah ataupun hoax. Sebagai contoh, masalah PKI, anti-Islam dan ijazah palsu tentunya. Ya, sangat begitu absurd, tentu tidak masuk akal bagi yang waras seperti kita. Tetapi kok ya ada saja ya yang percaya-percaya saja. Lahirnya kepercayaan masalah fitnah dan hoax tentu saja ini berasal dari para elit politik yang karena di tingkat elit ini dengan bebas dan ya sangat kurang ajar melemparkan sebuah fitnah dengan seenak udahnya. Ya, sebagai contoh rekam jejak Partai Gerindra, kita masih ingat dengan kasus lirik lagu Potong Bebek Angsa ya yang diunggah oleh Fadlizon tahun 2018 silam. Ya, Zion memposting video di akun media sosialnya. Video itu berisi 9 orang yang berjoget diiringi dengan lagu Potong Bebek Angsa yang diganti dengan liriknya. Tidak perlu menganalisa panjang lebar untuk menebak siapa yang dimaksud di dalam lirik lagu itu. Namun demikian tetap saja Gerindra dalam saat itu membela Fadlizon. Padahal sudah sangat jelas kata-kata dalam lagu itu adalah suatu bentuk hasutan kebencian. Ya, tetap saja Gerindra tetap membela Fadlizon. Ya, sebagai alasan Fadlizon tidak menyebut siapa nama dengan jelas. Tidak perlu disebut pun, ya semua orang juga tahu siapa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi yang maju ikut pilpres untuk kedua kalinya, Pak Presiden Jokowi yang menjadi lawan pasangannya Prabowo Sandi. Fitnah semacam itu dibiarkan menyebar ke masyarakat sehingga pendukung Prabowo saat itu merasa bebas-bebas saja menyebarkan fitnah yang kemana-mana, ya mencontoh para elitnya. Sebagai pendukung Pak Jokowi, ya tentunya sangat gemes, gregetan. Namun demikian kita tidak bisa membalas dengan fitnah ya. Karena kita mengetahui bahwa perilaku itu tidak benar. Fadlizon memang punya kemampuan di dalam mencela orang. Namun demikian Presiden Jokowi tidak pernah membalas dengan fitnah juga. Presiden Jokowi malah membalas perlakuan semena itu ya dengan segala fitnah itu malah dengan hasil kerja beliau, kerja keras dan prestasi. Itulah yang akhirnya menjadi rekam jejak beliau. Sementara para elit politik yang punya rekam jejak yang jelek-jelek dan tidak elok seperti melempar fitnah atau menuduh dengan celaan, rekam jejak Presiden Jokowi justru banyak dengan prestasi. Tentu saja pihak Partai Gerindra dan Pak Prabowo tidak menyangka bahwa pada saatnya ketika rekam jejak yang sangat negatif itu akhirnya dipakai oleh Ganjar Pranowo untuk menyentil Pak Prabowo. Seperti halnya Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo tidak pernah berbicara dengan kata-kata kasar dan menghina orang lain. Soal tata kata, Pak Ganjar sama hebatnya dengan Anies. Bedanya kalau Anies Baswedan isinya kopong melompong kosong. Namun demikian Pak Ganjar Pranowo kata-katanya sangat padat berisi dan penuh makna, bukan omong kosong. Dalam sebuah kesempatan berbicara di depan para relawan beberapa waktu yang lalu, Ganjar berbicara tentang siapa yang beliau anggap sebagai sosok mentornya. Mentor itu orang yang mengajari, membimbing, membina, memberi contoh dan memberikan tauladan. Kata Pak Ganjar, mentornya atau pembimbingnya adalah Pak Presiden Joko Widodo. Pak Ganjar Pranowo memaparkan bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang dicap sebagai pelongo-pelongo
Seseorang yang dicap tak pinter dengan badan yang sangat kurus. Namun demikian, Pak Presiden Jokowi justru menunjukkan nyali besarnya ketika datang ke negara konflik seperti negara Afghanistan, Ukraina, dan tentunya adalah Rusia yang masih di dalam keadaan berperang. Ya tentunya kita tahu siapa yang menyebarkan pelongo-pelongo itu. Siapa lagi kalau bukan Fadlizon. Saat itu Fadli memposting cuitan di akun medianya. Kata Fadli, kalau ingin bangkit dan jaya, Republik Indonesia butuh pemimpin seperti Putin yang berani, visioner, cerdas, berwibawa, tidak banyak ngutang, tidak pelongo-pelongo. Kata Fadlizon. Dengan mengingatkan tentang celaan daripada Fadlizon, Ganjar Pranowo lalu mengingatkan siapa yang berani mengambil alih Freeport kecuali Presiden Jokowi. Siapa yang berani datang ke negara yang sedang berkonflik seperti negara Afghanistan. Ya, Fadlizon, ya. Kalau bicara soal nyali, Pak Ganjar menyebut bahwa nyali tidak harus berteriak, nyali bisa dengan bertindak. Saat ini Ganjar seakan menyentil Pak Prabowo yang dikenal pernah gebrak-gebrak meja podium ketika sedang berkampanye. Tidak cuma sekali, beredar juga cerita bagaimana Prabowo gebrak meja ketika bicara di depan para ulama. Namun demikian, soal Freeport, Prabowo waktu itu sempat meminta Indonesia menghormati pihak Amerika yang katanya pernah membantu Indonesia. Ya, kalah dong nyalinya dengan Pak Jokowi. Ya, gitu cara Ganjar menyentil Prabowo. Ya boleh dong sekali-kali nyentil sedikit-sedikit tentang rekam jejaknya. Ya memang faktanya begitu, bukan fitnah ataupun hoax. Namun demikian memang sudah ada dalam rekam jejaknya masing-masing. Ya sekarang gantian Anies yang kena hempas oleh Presiden Jokowi. Ketika Partai Nasional Demokrat Nasdem baru menyebut 3 nama sebagai bakal calon presiden, Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Waktu itu Nasional Demokrat menyebut bahwa kalau Anies tidak berkomitmen untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo, dipastikan bahwa Nasdem tidak jadi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini ada rekam jejaknya. Ya namun demikian semakin kesini semakin kelihatan asli bahwa Anies memang antitesis Presiden Joko Widodo. Ya bahkan Anies ini beberapa kali sudah dengan terang-terangan mengatakan tidak akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Akhir bulan Mei lalu di depan para kader-kader PKS, Anies Baswedan menyebut bahwa esensi pemilu bukan tentang meneruskan atau tidak meneruskan, namun berhenti sejenak untuk melihat dan meluruskan langkah untuk sampai ke tujuan bangsa sesuai dengan janji kemerdekaan. Ya bisa saja sih Anies menyusun KT-KT. Yang di Jakarta saja Anies tidak bisa meneruskan program Pak Jokowi. Kerjanya apa Anies? Dalam kesempatan lain yang diucapkan di dalam acara Partai PKS, Anies kembali menegaskan bahwa pemilu itu bukan masalah meneruskan atau tidak meneruskan yang sebelumnya. Setiap 5 tahun, kata Anies Baswedan, kita berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini dalam 5 tahun ke depan. Dalam semua proyek pembangunan nasional, ya harus sesuai dengan keinginan pemimpin saat itu.
Demikian, dengan kata lain, Anies dipastikan tidak akan meneruskan program Presiden Joko Widodo. Tidak perlu lihat apa Partai Nasdem, tidak mungkinlah Nasdem batal mendukung Anies. Kan Surya Paloh sudah berani bilang jangankan masuk penjara, dibunuh pun akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menjadi trending, kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo menghempaskan perkataan Anies Baswedan. Ya, Pak Jokowi mengajak kita untuk berpikir secara logis bahwa harus ada yang berkelanjutan dan berkesinambungan oleh pemimpin selanjutnya. Presiden memberikan analogi tahapan pendidikan dari SMA masuk universitas. Jangan kembali ke sekolah dasar. Ya, ini mencontohkan untuk menyentil Anies Baswedan sebagai mantan Menteri Pendidikan yang pernah dipecat. Masa kayak meteran pom bensin, kata Pak Jokowi. Kembali nol ya. Itulah kata Pak Jokowi kalau sudah dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas, maka nanti kepemimpinan presiden selanjutnya ya masuk strata 2 ataupun strata 3. Ya tidak mundur ya, seperti tari poco-poco itu. Ya sangat masuk akal bahwa kesinambungan yang semakin naik tentunya semakin baik untuk tingkatnya. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap proyek-proyek mangkrak yang diadakan di dalam masa Susilo Bambang Yudhoyono, seperti halnya jalan tol dan bendungan. Ya, ada beberapa yang dirampungkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Kalau masalah Hambalang itu memang ya tidak bisa diteruskan karena memang kondisi tanahnya yang labil. Untuk pemimpin selanjutnya ya harus seperti itu, melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Namun demikian kita tahulah bagaimana Anies Baswedan ini ketika di luar negeri ya malah menjelek-jelekkan kinerja pemerintahan Pak Jokowi di dalam menangani pandemi. Padahal penanganan pandemi COVID di Indonesia itu mendapatkan pujian dunia internasional. Misalnya dari WHO. Bahkan pujian juga datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lah, Anies malah menyebut kinerjanya itu buruk. Tentu banyak sudah rakyat yang sangat cerdas untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk negara dan bangsa dan siapa yang hanya tampilannya yang sok garang namun demikian kinerjanya ya antah berantah bagaimana ya. Atau yang satu memang sudah dikenal ahlinya tata kata tapi kalau kerja ya tak bisa. Titik begitu saja. Demikian kura-kura memang juara dan artikel ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih.